Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan memulai sebuah pembicaraan yang kita akan lakukan secara bertahap tentang Islam dan psikologi. Kita mulai dengan pemahaman tentang Islam. Apa itu Islam? Secara sederhana, Islam kita pahami sebagai agama. Agama itu berarti disebut di dalam Islam sebagai dinul Islam, agama Islam. Dalam pemahaman yang sederhana juga, din itu bisa berarti sebagai sebuah cara untuk hidup atau view of point sebagai satu cara pandang terhadap kehidupan, sebagai cara untuk hidup, di mana kemudian Islam menjadi cara orang untuk melihat bagaimana dia selayaknya dan seharusnya menjalani kehidupannya. Dengan itu berarti bahwa Islam adalah sebuah cara yang akan melingkupi seluruh kehidupan manusia, termasuk bagaimana dia memahami dirinya dan perilakunya. Dengan kata lain juga, ada sebuah sudut pandang yang kemudian harus lekat ke dalam seluruh cara orang untuk melihat kehidupan dan perilakunya itu. Dan dengan begitu juga, berarti apapun yang dia lakukan, apapun yang akan dia lakukan, dan apapun yang telah dia lakukan, itu berarti harus selaras dengan cara pandang itu. Dan memahami seseorang Muslim dengan perilaku-perilakunya, kalau kita mengikuti sudut pandang ini berarti Islam adalah sebuah cara bagaimana orang itu menjalani kehidupannya. Dan bagaimana dia berperilaku di dalam kehidupannya itu. Yang kedua, psikologi. Psikologi adalah sebuah ilmu. Ilmu tentang bagaimana orang itu berperilaku. Atau orang awam mengatakan psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Dia berasal dari kata psyche yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Sementara secara saintifik, ilmu itu dipahami dengan ciri-ciri pertama, dia haruslah memiliki sistematika, sistematis. Sistematis berarti ada urutan-urutan logis. Yang kedua, dia harus observable. Dia harus bisa diamati. Yang ketiga adalah bahwa dia melalui sebuah proses di mana proses observasinya haruslah terukur. Dengan kata lain, kalau psikologi dipahami sebagai ilmu jiwa dan jiwa itu sifatnya abstrak, maka pendefinisian psikologi harus dilihat dalam sebuah kacamata yang berbeda. Bahwa dia observable. Observable itu berarti jiwa bukanlah menjadi objek kajian psikologi. Lalu ada usaha untuk melihat tingkah laku, untuk melihat dan memahami manusia itu sebagai gejala-gejala jiwa. Tetapi yang kita pahami bukanlah jiwanya secara langsung, tapi gejala-gejala jiwa. Apa yang dipahami? Misalnya hanya menangis, menitikkan air mata, hanya mulut yang terbuka lebar, dan itu adalah gejala-gejala yang diperlihatkan oleh jiwa. Kita tidak tahu apa yang kemudian tersembunyi di balik tingkah laku yang tampak itu. Maka kemudian pendefinisian psikologi itu bergeser lagi menjadi tingkah laku. Ilmu tentang tingkah laku, di mana tingkah laku itu dipahami sebagai sebuah respon syaraf, respon tubuh terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, apa yang dihadapinya, situasi bagaimana yang terjadi, dia memberikan respon dalam bentuk tanggapan, dan itu adalah perilaku yang muncul. Tanpa
dipahami sebagai sesuatu yang tersembunyi. Karena yang tersembunyi dalam perspektif ini tidaklah nampak. Tetapi kemudian psikologi itu tidak bisa menjelaskan banyak hal. Dan ketika kita memahami perilaku-perilaku orang Muslim, Islam, maka kemudian kita harus melekatkan psikologi dengan cara pandang Islam sebagai viewpoint. Di situ ada sejumlah hal yang menarik untuk dilihat dan dikaji. Ada sejumlah alasan. Salah satunya adalah bahwa ini perlu sebuah integrasi di dalam konteks di mana kemudian ini bukan hanya sekedar sebuah proses Islamisasi, tapi kita ingin melihat bagaimana perilaku-perilaku itu dilihat dari sudut pandang Islam dan psikologi. Terima kasih. Pembicaraan kita yang akan datang akan melihatnya dari berbagai perspektif terlebih dahulu, baru kemudian kita akan melihat bagaimana Islam menjelaskan perilaku individu di dalam kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.